Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIB. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya di pagi yang indah ini? Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasihlah Bapa yang baik, karena pagi ini kami telah dibangunkan dan kami akan melaksanakan aktivitas kami. Namun kami sebelumnya akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah hati kami untuk dapat menerima firman Tuhan sebagai bekal dalam melaksanakan aktivitas kami pada pagi ini. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan kita pada hari ini, Jumat tanggal 14 Mei 2021, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peringatan tersebut, pesan yang kita dapatkan yang pertama, bahwa Tuhan Yesus berasal dari surga, karena itulah Dia kembali ke surga. Dan hal yang sama juga terjadi pada kita. Walaupun saat ini kita masih berada di dalam dunia, tapi kita percaya ketika Dia memanggil kita kembali menghadap hadiratnya, akan bersama Dia kelak di surga. Yang kedua, Tuhan Yesus berkuasa. Kuasa yang dimilikinya sungguh besar dan luar biasa. Karena itulah Dia naik ke surga, dan ketika Dia naik ke surga,
disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi dalam memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan itu adalah tanggung jawab kita, para pengikut Kristus. Kita menjadi saksi tentu harus dengan jelas mengenal siapa yang akan disaksikan dan kemana harus bersaksi. Dalam nas ini dikatakan di mana dan kemana kita harus bersaksi. Yang pertama dikatakan ke Yerusalem, artinya tempat yang dekat dengan kita, rumah kita, keluarga kita. Jadi haruslah orang-orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu mendapatkan berita tentang Kristus, barulah kita pergi memberitakannya ke tempat lain. Yang kedua dikatakan ke Yudea, artinya tempat yang lebih luas lagi, di luar rumah kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dan kerabat kita. Mereka juga harus mendapat berita keselamatan itu melalui kesaksian kita. Yang ketiga dikatakan ke Samaria, artinya orang lain pun harus mendapatkan kabar sukacita keselamatan itu. Yang keempat dikatakan sampai ke ujung bumi. Memang itu baik kalau kita bisa melakukan, tapi bukan berarti kita harus pergi berkhotbah keliling dunia. Tetapi yang dimaksud adalah dimanapun kita berada dan setiap waktu kita harus membawa kabar baik itu. Kita harus bersaksi tentang Kristus, Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksinya adalah tugas yang diberikan Allah kepada kita. Dan hal itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, satu, menceritakan kasih Allah melalui kesaksian kita. Hal ini dapat kita lakukan karena untuk itulah maksud Allah memberkati hidup kita. Tuhan menolong kesulitan kita dan Tuhan menunjukkan kuasanya pada kita. Walaupun ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, dan pergumulan, kita merasa ditinggal sendirian dan tidak mampu dalam menghadapinya. Tapi ketika Allah melawat kita, maka kita baru dapat merasakan kehadirannya nyata dalam hidup kita. Kedua, menceritakan kasih Allah melalui hidup kita. Orang bijak berkata, kesaksian yang nyata adalah hidup kita. Tanpa bicara, mereka dapat melihatnya, dan tanpa berkata-kata, mereka dapat menyaksikannya. Maka kita harus waspada dan bertindak dan berhati-hati dalam berbuat, supaya hidup kita menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Tapi yang menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Untuk melakukannya tidak mudah, tapi dengan meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Dia pasti akan memampukan kita untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita pagi ini? Kita adalah yang menjadi saksi Kristus di rumah kita, tetangga kita, orang lain, dan dimanapun kita berada. Dan lakukanlah itu setiap waktu. Lakukanlah kesaksian itu melalui hidup kita dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami dikuatkan dengan firman Tuhan bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus yang dapat memberitakan keselamatan itu kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, dan kemanapun dan dimanapun kami berada, harus memberitakan berita keselamatan itu. Terima kasih Allah Bapa, biarlah semua itu dapat kami lakukan hanya dengan pertolongan Tuhan. Kami akan melangkah untuk ke tempat pekerjaan kami. Berkati Tuhan setiap usaha kami. Berkati setiap yang kami lakukan di pagi hari yang indah ini.
dan terutama berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, dan berkati semua usaha-usaha kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itulah renungan kita pagi ini. Saya, Sintua Damaris Marpaung, mengucapkan selamat memulai aktivitas kita di pagi yang indah ini. Horas.